Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asyam ini menerangkan tentang adab-adabnya orang yang berpuasa, kemudian faidah-faidahnya orang berpuasa, dan juga keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa. Ini adalah merupakan karangan dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, kemudian diterjemahkan dengan bahasa pesantren oleh Ustaz Muhammad Ali Ramzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmin fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut asma Allah Ar-Rahmani kang welas asih dunia akhirat, Ar-Rahim itu kang welas asih ing dalam akhirat neraka. Alhamdulillah segala utawi sekalian puji billahi ketepat Allah Rabbil alamin kang marani wa alam kabeh wa sholatu utawi rahmat takdim wassalamu lan robba keselamatan ala sayyidiku ala sayyidina mukatab ing atas Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi kesana para nabi kabeh wa ala alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi ajmaina ali sekabehane. Wa ba'du in dalam sa'isa ma taqaddama alhamdulillah wassalatu wassalamu fahadihi maka utai al-hadirah fitini iku risalatun kitab cilik mu'jizatun kang nikes ja'at kang tekah risalah ala jaratin kita ing atase kita amriha sakit risalah tak bahas risalah membakti suami sakit sebagiannya biro-biro keutamaan puasa ada biro-biro tentang namanya puasa wawal dan biro-biro anjuran puasa wawawa dan biro-biro faedah puasa watamaroti dan biro-biro buah puasa ya ta'alamu kang bisa belajar pihak lalu salah sokwasi bisa belajar sokwal jali al-jai wong kang bodoh wa tadakkaru lan bisa ngeling-eling pihak lalu salah sokwal gobil wong kang lari wa tabassaru lan bisa niki-niki pihak lalu salah sokwal akhir wong kang dunia akal wakot kuntulan temen-temen ana sapa usul iku abudu wi iku abudu temen sapa usul ayyab suta ingin tambeber usul pihak lalu salah al-abhata ing pira-pira pembahasan baston lan berteman syafian kang sempurna wal bayinu lan jelasake ingsun yang dalam misal ahkam syami ing pira-pira hukum puasa bayaran kelawan penjelasan kafian kang nyukupi ghairu anna waqti mungwae temen setune waktu ingsun iku lam yatasir ora amat waktu ingsun lidalika mari mohon albasto wa taqdir pajamatu mangkang ngumpulake sapa ingsun ba'doma ing setengah perkara atau risalah gunanikan dalam kono-kono panggonan wala allahu lan menawa Allah ta'ala halimahul Allah iku wafikuni paring pitulung sapa Allah kitab hati dalam cetakan ataniati kang kapindo elastik soi maring ngatokake jami'atalika sekabehane fadilisian inna rabbi temen setuhune pangeran ingsun iku lasami'u du'ai yakti zat kang maha mireng doa mujibul jamilan zat kang maha bisa maha ngudaneni piro-piro pengarep. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab asli dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, diterjemahkan dengan makna pesantren oleh Muhammad Ali Ramzi.
Ini pembukaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du fahadi risalatun mujizatun. Ini adalah merupakan kitab yang ringkas. Kitab cilik ringkas. Ringkas. Yang mana kitab ini membahas tentang faidah-faidah keutamaan-keutamaan daripada puasa. Keutamaan-keutamaan puasa. Tata krama puasa. Ada bewang puasa kupibeh. Apakah dengan karena lagi berpuasa kemudian melakukan dilemes ngomongnya dilemes. Apakah dengan puasa ada bewang puasa terus turun? Begitu. Wa matalibihi, dan juga yang dianjurkan oleh orang yang berpuasa. Wa fawaidihi, dan juga faidah-faidah daripada puasa. Wa tamaratihi, dan juga buah ataupun hasil yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang mana dengan adanya kitab asyam ini, maka ta'allamu biha al-jahil. Diharapkan orang yang bodoh ini bisa belajar melalui kitab asyam. Bagi orang yang lupa itu berarti orang yang pernah belajar. Kemudian lupa karena tidak pernah dibaca, tidak pernah dipraktekkan, sehingga lupa. Maka kitab asyam ini, risalah ini, jadikanlah sebagai wayatadzakkaru, untuk mengingat-ingat kembali. Kemudian wayatabassuru biha al-aqil, kemudian bisa menjadi mutalaah, bisa menjadi bahan bacaan, bisa menjadi bahan untuk melihat kembali, mutalaah kembali bagi orang-orang yang berakal. Wa qad kuntu a'udhu ayyab sutofiya al-abhadab bastan safiyan, dan sungguh benar-benar saya, kata pengarang kitab asyam, saya ini sudah berusaha, saya ini pengen lebih memperluas lagi pembahasan daripada kitab asyam, supaya lebih luas pembahasannya, supaya lebih gamblang keterangan. Akan tapi wabayul fi ahkam asyam bayanan kafian ghairu anna waqti lam yattasi bidzalik. Tetapi waktu saya begitu sempit, kata pengarang kitabnya. Karena waktu yang begitu sempit sehingga tidak bisa mengarang kitab asyam ini lebih jelas lagi, lebih lengkap kembali. Fajama'tu ba'da ma hunalika wa la'allahu ta'ala yuwaffiquni kitab atitaniyah ilastik suami jami dzalik. Harapannya semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kelak suatu saat bisa memperluas kembali, bisa memberikan keterangan lebih dalam mengarang kitab asyam, dalam karangan yang keduanya, cetakan yang kedua atas izin Allah, insyaallah bisa lebih luas kembali pembahasan. Inna rabbi la sami'ud du'a wa mujibur raja. Karena sesungguhnya Allah itu la sami'ud du'a, zat yang mendengar doa. Di samping mendengar doa, wa mujibur raja, dan juga zat yang mengabulkan harapan setiap manusia. Maka berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Inna rabbi la sami'ud du'a wa mujibur raja. Sesungguhnya Tuhan kita itu mendengar setiap doa kita, dan Allah itu mengabulkan setiap apa yang jadi harapan dari kita semua. Maka berdoa, jangan meninggalkan doa. Sehebat apapun, sepintar apapun, kalau meninggalkan doa kepada Allah, maka akan hilang keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyru'iyatus shaum utawi iku nerangake oleh den syariataken puasa. Jadi iki nerangake tentang disyariatkannya puasa. Alasannya kenapa?
Kenapa puasa itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar untuk menahan hawa nafsu saja? Apakah sekedar untuk menahan lapar saja? Dasarnya apa? Hadza utawi itu al-mawdu'u salehan atau tema. Hadza mawdu'u utawi itu salehan ataupun tema. Yahtawi iku yahtawi mangku apa mawdu ala fusil ngatasi pira-pira pasal. Jadi pirang-pirang bab, pirang-pirang tema. Arti tema bleh. Pirang-pirang bab. Bab ini kene itu terdiri dari beberapa pasal. Terdiri dari beberapa pasal. Al-fasl al-awwal tawi pasal al-awwal kang kapitan iku umum tasyri'i syiyami sumam brahe oleh den saretake dijami umami maring sekabehane pira-pira umat. Qala Allah taala qala iskan dikosopol Gusti taala halim mahuluhul Allah menika ya ayyuhalladzina amanu al-ayat ayat ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa sing wajibake apa siam puasa kama kutiba kama kaya oleh den wajibake apa siam ala ladina ing atase wong akeh ala ladina ing atase wong akeh min kopikum kang sadurunge sira kabeh lan aku menawa sira kabeh iku takuna padha takwa sira kabeh. Takut jalan maka teman-teman nuduhake apa di ayat itu ayat al-kalimat kang mulia kang agung ala an-nasyama ing atas temen sebelum puasa itu syar'un syariat amun kang umum di hadil ummati maring ikilah umat walisail umamilan maring sekalian pira-pira umat qoblai dalam satu umat lam tahlu kang ora sepi an satu asal apa syariat samawiyatun kang bangsa langit ya nang karena temsuknya asyiyat itu maslahatul maslahat basyariyatun kang bangsa manusia asasiyatun kang bangsa dasar wa martabatun lan derajat kesempurnaan wa martabatu kamalin lan derajat kesempurnaan samiyatun kang dhuwur yursiduna nuduhake ing kita ila hadil hikmati maring ikilah hikmah apa qalu dawuh Gusti Ta'ala la'allakum tattaqun bukan dawuh la'allakum tattaqun la'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna pada takwa sapa sira kabeh ay la'allakum tegese menawa sira iku tablughuna pada tampah sira bisiyamikum lawan sebab puasa sira kabeh marotibat takwa ing derajate atau ing pira-pira pangkate takwa allati tantawi kang dadi pertia ing dalam marotibat takwa pangkate takwa al-wiqayatu perlindungan atau pengrasa al-mani'atu kang pokok rupane wiqayatu jismi perlindungan jasmani minal amrodi saking pilara wa wiqayatul jawarihi lan perlindungan pira-pira anggota syahwati saking pira-pira kademenan hawa nafsu wa wiqayatul ukuli lan perlindungan pira-pira akal minal afkari saking pira-pira pikiran minas syubuhati saking pira-pira perkara kang sumpah atau subhat ora jelas wa wiqayatul qulbilan perlindungan pira-pira ati minal wasawisi saking pangribune setan wal adyari lan pira-pira sak liyane Allah kama kaya barang kama sayat tabir kaya oleh kang bakal pertela apa ba'du dalika sabab sekabehane madkur minal wiqayat insya lamun karep lamun ngersake sapa Gusti Ta'ala. Jadi pertama adalah tentang syariat daripada puasa. Dasar hukum kenapa diperintahkan untuk puasa. Hadzal mawdu' yahtawi ala fusul. Bab ini
terdiri dari beberapa pasal, banyak pasal-pasal. Nah, pasal yang pertama ini adalah umum tasawuf Islam li jamil imam, bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan adalah untuk seluruh umat manusia. Dudu baik kanggo umat Kanjeng Nabi, dudu baik kanggo umat sing akhir zaman. Tapi di jamil imam bahwa puasa itu disyariatkan, diperintahkan, diwajibkan bagi seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana dawuh Gusti Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong akeh mau wong sing pada gelem iman. Wong akeh tur gelem iman maring Gusti Allah. Kutiba alaikumusyamu, maka diwajibkan bagimu melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelummu, orang-orang sebelum kalian semua. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu bukan melulu untuk umat Kanjeng Nabi, tapi puasa Ramadan itu anane puasa itu diwajibkan karena umat sedurunge Kanjeng Nabi. Mungwae puasa Ramadan iki hanya di puasa Ramadan iki anane diperintahkan ning zamane Kanjeng Nabi. Zamane Nabi Adam beda puasa. Zamane Nabi Daud juga beda puasa. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad iki salah satu digawe adalah puasa di bulan Ramadan. Akan tapi perintah puasa itu sudah diperintahkan oleh jauh sebelum umat Kanjeng Nabi. Maka kata ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah untuk seluruh umat manusia, dudu mengkanggo umat Kanjeng Nabi. Fakat dalam hadir ayatul kalimatu ala an-nasiyama syartun amun lihadir ummati wa lisan umami qablaha. Maka jelas ayat itu beriku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun. Itu jelas bahwa ayat itu menunjukkan bahwa anak perintah puasa ayat 183 surat Al-Baqarah itu dudu kanggo umat Kanjeng Nabi. Tapi sifatnya adalah amun, sifatnya umum kanggo kabeh bae umat sedulur umat Kanjeng Nabi. Karena ketika syariat itu syariat Kanjeng Nabi, maka syariat sing sedulur Kanjeng Nabi itu sudah tidak berlaku. Yang dipakai adalah syariatnya, ketentuannya Kanjeng Nabi. Bahwa suatu saat ketika nanti akan datang yaumul kiamah, itu kan Nabi Isa turun. Nah, turun Nabi Isa itu duduk kok gawa ajaran baru. Tapi anaknya turun Nabi Isa itu kanggo menaik umat Kanjeng Nabi, tapi beli ngawa ajaran anyar, orang gawa wahyu anyar, orang gawa ayat anyar, tapi nerusaken perjuangan Kanjeng Nabi kanggo menaik umat Kanjeng Nabi sing wis rusak aksadul tenang makhluk ya Allah sing diarani Dajjal. Tapi tidak kenal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa perintah puasa itu syariat puasa dibubai kanggo umat Kanjeng Nabi, tapi sifatnya adalah umum untuk seluruh umat manusia. Li'annahu maslahatun basariyatun asasiyatun. Kenapa? Karena puasa itu adalah merupakan kemaslahatan bangsa manusia, kemaslahatan umat manusia yang merupakan dasar inti daripada ajaran agama. Wa martabatu kamali samiyatin. Kemudian dengan berpuasa ini akan menjadi naiknya derajat manusia. Naiknya derajat manusia menjadi lebih tinggi, lebih sempurna. Yursiduna ila adil hikmata qaul ta'ala la'allakum tattaqun. Kemudian dengan anane puasa itu menunjukkan kepada kita sebuah hikmah. Hikmah apa? Hikmah bahwa kelak kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Dengan berpuasa itu berarti kita ditunjukkan kenang Gusti Allah kongkon dadi wong-wong sing bertakwa.
bertakwa. Ai la'allakum tablughuna bi siyamikum maratibat taqwa. Dengan puasa itu kemudian kita mampu mencapai derajat ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun tingkatan takwa antara satu yang lain, satu orang dengan yang lainnya ini tidak sama. Karena takwa perdi bakal beketon kenang boke, bakal beketon kenang boke takwa wedi sholat dalam karo Gusti, justru bakal boke lupa sholatnya ora. Terus anak bagian minum, bagian mangan, kok bakal boke tekamaning. Terus pura-pura puasa. Takwa itu dia takwa. Tapi takwa perdi semua no takwa. Beda maning karo bayi. Karo bayi takwa diwedi karo wong tuan. Sing diwedeni karo kakange misal. Sehingga bakal anak kakange salat, bakal anak kakange ora salat. Anak kakange ngaji, lah kakange orang ngaji. Itu ya takwa. Tapi takwa itu sebatas semua. Salat ya tengah-tengah. Bahkan demenan sholatnya khusyuk lah, demenan sholatnya garap. Itu ya takwa, tapi takwa itu semua. Karena tingkatan takwa manusia itu apa? Allati tamtawi fiha al-wiqayatul mani'ah. Dengan puasa itu maka kita akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi dari apa? Wiqayatul jisminal amrad. Badan kita, jasmani kita akan dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit. Wa wiqayatul jawarihi minas syahwat. Kemudian dijaga oleh Allah dari menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu menuruti hawa nafsu itu bagus. Lamun menuruti hawa nafsu itu hawa nafsu sing bagus. Contoh cang, ya. Cang pengen iki sholat malam asal pengimong dulu pengen tangi pengen itu pengen sholat malam ya tiap hari. Iki dituruti, iki berarti nafsu sing terus kayak kau ngarepin dalam anak bayi sholat dicang sholat malam ini 10 rakaat ya, 2 kali 10 rakaat 2 kali salam 1 kali witir. Ternyata bayu sampai 20 rakaat ini ketemu bayu cah. Icang mau ayo kita lebih jauh lagi. Ini bagus dia. Namanya pasta betul kayak batur apal juz ama juz 30 apal kabeh. Berarti turun apal masih apal ini apa? Ningkulhu ning al-falaq ning nas telung ayat ini apal lina mana. Sehingga apa? Sehingga merasa panas, kemudian selalu mengikuti keinginannya setiap saat, setiap waktu pengen ngapali juz A, dituruti. Ini tidak apa-apa, mengikuti hawa nafsu yang baik, ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Saja ngaji-ngaji, dia gampang itu mani ngaji, lemes lagi puasa. Wong puasa itu tunggu betul, paham, itu betul, harus sangat ngaji, paham. Oleh paham, saja ngaji-ngaji, pegel, kempong, gampang gitu. Iki mana kayak pon gampang gitu. Iki mana gampang gitu ya bubar. Karena setan itu dari segala penjuru, dari berbagai macam alasan menggoda manusia. Jadi ketika nafsu itu adalah nafsu utama, nafsu yang tidak baik, maka jangan itu. Ketika nafsu itu nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, maka itu Nah puasa, dengan puasa ini akan terhindar kita dari menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang tidak baik. Wa wiqayatul uquli min afkar. Kemudian salah. Oh, kanan. Di mana sih ya? Kita memang
mati kan ada dialog kan. Pikiran mana ae wong kata situng kas. Iya. Ana dite. Ini enggak berlaku. Lanjut. Wawikoyatul kulan perlindungan pira-pira kali lakar sakan pira-pira pikiran hati saking pira-pira perkara kang serupa atau ora jelas. Kemudian menjaga pikiran dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang subhat. Subhat itu sesuatu yang ora jelas antara haram karo halal, ora jelas kedudukannya. Maka dalam kitab Arba'in Nawawi, ketika sesuatu yang tidak jelas maka hendaknya ditinggalkan. Kayak dene bocah angon, angon wedhus, dijaga kayak apa? Angon wedhus semul tetep ngeranjang kebon ning kebon kacang. Walaupun dijaga tetap suwe-suwe dadi ngeranjang. Itu kayak dene ning perkara sing subhat, perkara sing belum jelas. Nah, dengan berpuasa itu pikiran-pikiran kita akan dijaga oleh Allah dari berpikir sesuatu yang subhat. Itu siapa ya? Sudah, dibanglang kasih gue digawa baiklah. Walaupun posisi itu lah kasih ya tidak ada yang merasa kehilangan. Ini sesuatu yang subhat, yang tidak jelas bisa. Maka ketika orang yang dijaga oleh Allah itu akan meninggalkan hal seperti itu. Mangan di warung mangan daging, sing sifatnya sembelihan itu dihindari. Kenapa? Karena kita tidak tahu sembelihan itu tidak tahu apakah mendibat melaskan. Sembelihan itu kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihan kita tidak tahu. Maka hendaknya tidak. Maka Kiai Ahmad terus itu mengharapkan santri-santrinya makan di luar. Maka santri mangan di warung ketangguhan pengurus itu baliknya ditakjub, baliknya baliknya disidang. Maka terpaksa kepulauan warung dibungkus orang mangan di warung. Itu dulu waktu aman di pondok. Wa wiqayatul qulubi lan perlindungan pira-pira atinal waswasi saking waswas, saking keragu-ragu. Hatinya dijaga oleh Allah. Orang yang berpuasa itu dari sifat waswas. Batal tabliyah kita. Hampir tak turunnya. Puasa sepira rakaat. Mau kau kita kasih juta dulu. Was-was, ragu-ragu. Sifat-sifat seperti ini bisa akan hilang, akan senantiasa dijaga oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Kama saya tabihu ba'du dzalika insyaallah ta'ala. Sebagaimana nanti akan dijelaskan sebagiannya pada bab-bab yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma laniku keterangannya dulu kan berapa lada jamu syar'i dalam meresahnya sekap dan syariat al-ilahiyah kang bahasa kepayaranan al-hadis alladhi kang rawa kang riwayataken in alladhi sofaatin lihi Imam Tirmidzi Al-Harithi saking Haris Al-Ash'ari radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Ta'ala anhu saking Haris Al-Ash'ari kala dikosok Al-Haris kala dikosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ondikae innallaha termusukuna Allah Ta'ala tabaraka alaih berkai Allah Ta'ala alaih mahulul Allah itu amarah perintah sapa Allah
Yahya in Nabi Yahya ibna Zakaria kang dadi anak lanang Zakaria iku alaihima muga tetep ing atase Yahya bin Zakaria assalamu kairu keselamatan bi khamsi kalimatin kelawan bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat ayat malah ingin ngamal Nabi Yahya dia kelawan khamsi kalimatin waya ulang perintah sapa Nabi Yahya Bani Israil ayat malu ingin ngelakoni sapa Bani Israil dia kelawan khamsi kalimatin baca makan ini ngumpulake sapa Yahya anasa yang menuso di Baitul Maqdis dengan Baitul Maqdis famtala amaka kebak opal masjid waqa'a bilang sapa minggu sapa Bani Israil ala surati ing atas pira-pira teras kang dene masjid kepala makan ini dawu sapa Yahya dawe inna Allah ta'ala inna Allah ta'ala teman sebelum ta'ala itu amarani perintah sapa Allah ini usul sudah mati kalimat kalimat an akmala minta ngamalakeun usul bila khamsu kalimatin wa an amurakum lan nyenta perintah usul isra tapi antak malu nyenta lakoni sapa kami sareng bismillah lan khamsu kalimatin. Jadi wani mayaduna ala siam bahwa salah satu yang menunjukkan puasa itu diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satu yang menunjukkan bahwa puasa itu adalah merupakan yang disyariatkan ilahiyah, yang disyariatkan oleh Allah. Ilahiyah itu langit. Ilahiyah itu ke langit. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu adalah al-haditsul ladzi rawahu Tirmidzi. Salah satu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Haris al-Ash'ari. Haris al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi salam. Dari Kanjeng Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala itu merintahkan Gustola itu merintahkan maring Yahya. Yahya itu adalah anak Zakaria. Gustola merintahkan Nabi Yahya itu anak lanang Nabi Zakaria. Pokoknya apa? Pokoknya lima kalimat nanti untuk menjaga untuk melakukan 5 kalimat ayat malabiha wayat Bani Israil. Nabi Yahya bin Nabi Zakaria itu pongkong lakon 5 kalimat tur duduk sekedar lakoni juga pongkong merintahkan mari kaume yaitu kaume Bani Israel sing saiki. Pajama Anas maka kemudian suatu waktu Nabi Yahya merintahkan kaum Bani Israel kaum kumpul ning masjid ning Baitul Maqdis kumpul kabeh kemudian Nabi Yahya ngomong amaroni bi khamsi kalimatin an akmala biha wa an amarakum an ta'malu bihinna. Umatku Bani Israel dari Nabi Yahya sesungguhnya Allah Ta'ala itu merintahkan usul 5 kalimat lan juga kita dipongkong yang saya akan sirakabe supaya melakukan 5 kalimat itu apa be? Awalnya utari kalitane konsum kalimat ini antak jallaha yaitu antak jallaha yang kanin bahasa kesiro Allah Ta'ala. Yang pertama pongkong nyembah maring Gusti Allah. Wong Bani Israil kita diperintahkan dengan Gusti Allah. Dari siapa? Dari Nabi Yahya dari Nabi Yahya yang akan mari kaum Nabi Bani Israil kumpul di Baitul Maqdis, kumpul di teras masjid. Kumpul, kemudian Nabi Yahya ngomong,
wong Bani Israil umat kita kabeh kita dikongkon nglakoni limang kalimat lan lan juga kudu nyampeaken kudu disampaikan sira kabeh lan sira kabeh kudu nglakoni limang kalimat itu akan sira kabeh kudu bangari Gusti Allah kemudian wala tusyriku bihi syai'an sing keloro sira kabeh ajak yakutoni dikena menduakan Gusti Allah, tidak boleh menduakan Allah dengan lainnya. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan menduakan Allah dengan sesuatu. Wa inna matala man asroka billahi kama tali rajulin astaro abdan min khalisin malihi. Wa inna awalu tawi-tawitane khamsu kalimatin itu antam budu nyantan padanya basira Allah Ta'ala wala tusyrikulan orang yang kutoni sirokabe di iklam Allah saat ini perkara apa wae wa inna matala lan para wa inna matala menan perumpamane lan setune perumpamane wong asroka kang kutoni sopoman bila iklan Allah itu sama penjudi kayak perumpamane asroka dan taulah min polisi malihi saking mengenai bandana rojul tidak laut emas awal marikin atau perak apabila kami ucap supaya berhadi dan itu dari manusia wahadi utai bila amal itu amali amal itu fakmal mengkang amal asirat wa'addi ilayya lan bayar sirah ilayya mari insun karena maka orang sahabat itu yang manusia sahabat wa'addi lan bayar sahabat ila wali sayyidi wa'addi lan bayar sahabat ila wali sayyidi mari ilayane disulah fa'ayyukum Payukum mangka utawi rizki dina sirati yarto ridho apa ayun ridho apa rodo ridho ayyakuna ingin tahono apa abdi kaulane ayun itu kadarika kaya mengkono yak malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Jadi yang pertama apa maukah? Tidak boleh yang pertama apa? Harus menyembah kepada Allah. Yang kedua tidak boleh musyrik atau menduakan kepada Allah. Itu orang musyrik itu kayak dene sirah misalkan tuku bujang sengarane budak itu berarti dikongkon apa baik dulu karena bakal budak di tuku itu berarti tuku segala-galanya sudah dibeli segala-galanya maka budak itu disuruh apa saja terserah daripada majikan tuku karote tuku kena apa tuku budak yang kena nganggo duit dia kalau emas satu perak dulu kan pakai uang dirham emas dan perak terus kayak kalau dijawab budaknya dijawab terus budaknya ngomong tadi dari ini adalah rumahku rumahku ini dijual rumahku ini ada karena usahaku maka kerjakanlah maka bekerjalah dan kamu harus bayar kepada suku budak Allah suku budak ada memanglah ngongkon al ada memanglah ngongkon ada memanglah ngongkon Allah ngongkon enggak karena terlalu atau sebaliknya atau kayak alam suku budak arane ada alam ngongkon nih Adam ngongkon gawe ngongkon ngepel ngongkon nyuci ngongkon masak ternyata Adam ini bekerja
tidak pada angan. Menggawe orang ning angan, menggawe ning mul misalnya, menggawe ning mul. Sing diberseni, sing dimasak, sing dicuci, sing dilapi apa mul, tapi ada milik bayarnya maring angan. Kira-kira anak kamu? Ya anak buah kayak orang kamu. Enak. Itu sudah sifat manusia. Tapi mung karena sifat Gusti Allah, ya tetap dimuliakan karena Gusti Allah. Cuman logika supaya mancing, supaya bisa mancing maring otak, itu contohnya kayak konon, contohnya kayak sudah dia bujang atau sudah dia anak ditonton menggawe orang gelem, malah nih menggawe nih tangga nih batu malah orang kenal waktu awan bang enak tapi kira-kira masih makannya anak kira tiap dina supaya jajan jual kira dia kongkong nyuci piring itu film, tapi di kongkong minta nggak batu kalau batu semangat bisa nyuci itu apa nih baik gimana nih ya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Allah ta'ala untuk Allah ta'ala itu amarakum perintah sapa Allah ta'ala bisolati lan salat pada salaitum maka dalam nalikane salat sapa sira kabeh itu maka aja pada noleh sira fa inna Allah maka terus Allah ta'ala itu yang subuh dimenangake Allah wajahu peninggalan Allah liwaji abdi mari wajahnya kalbane Allah di salat ini dalam salat abad malam yang takut in dalam salat ini orang oleh sopa abad wa amarakum lan perintah sopa Allah di surat kabeh disiami dalam puasa fa inna makalah dalika maka teman setune mengkono so'im itu kama kaliru cinta dengan perumpamaan wong lanang bisa batin yang dalam kumpulan manusia. Oke. Jadi wa inna Allah ta'ala amarakum bisolati. Gusti Allah selanjutnya ngongkon salat. Yang pertama ngongkon nyembah maring Gusti Allah. Sing nomor loro dikenal nyekutoni musyrik karo Gusti. Sing nomor telu ngongkon salat. Dan kata salat dikenal balatal tapi itu dikenal bakalan sholat kemudian pikirannya ngamprak ke dunia para kempong dan kira kapan maghrib itu dikenal bakal sholat takbirullah terus masjid maling Gusti aja yang tapi aja menoleh itu maksudnya api yang dikenal ngamprak maka setidaknya tingkat kekhusyuan kita semua itu setidaknya adalah mengangan-angan bacaan walaupun dengan artinya sholat walaupun orang itu mengerti sholat tapi ngangan supaya apa supaya jaga hati ada sampai ngamprak pikirannya ngamprak maka Gusti Allah akan selalu manja akan selalu melihat dengan rahmat melihat dengan rahman dengan rahim melihat dengan belas kasihan kepada orang-orang yang melakukan sholat dan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amalkum bisyam yang tempat Allah sudah memerintahkan untuk berpuasa. Untuk puasa memerintahkan puasa. Kenapa diperintahkan puasa? Fa inna ma tala dari pertama terjadi sobaten. Karena dengan puasa itu diibaratkan kayak dene sira kumpul, kayak dene bocah lanang kumpul ning tengah-tengah manusia, kumpul ning tengah-tengah manusia. Mahu itu serta nerojul suratun utawi kantong pihak
fiha itu tetap di dalam kantong apa miskin minyak misik pakuluh mangka utawi sekabehane isobah iku yujibu wa kakek ingkulu apa rihuha ambune misek ambune minyak misik wa innari hasso ini lan temen setune ambune wong kang puasa iku atyab wangi ingkang lawi dalam sandinga Allah Ta'ala mirrihil miski tinimbang saking ambune minyak ini misik. Wong puasa itu kenapa diperintahkan puasa? Karena wong puasa itu kayak gini bocah lanang sing kumpul di tengah-tengah wong bilang terus bawa kantong itu isi minyak wangi. Maka secara otomatis wong sing kumpul kabeh itu bener kabeh aneh merasanya karena mambuan. Ternyata anak bocah mau itu bocah lanang sing kantong minyak wangi. Lah itu kayak gini wong puasa. Wong puasa itu kayak gini wong mau itu. Jadi bau kulit orang yang berpuasa itu atyab minal miski lebih wangi daripada minyak misik. Maka walaupun tampak oleh kasat mata itu baunya tidak enak, tetapi di hadapan Allah itu indomil ridil miski lebih wangi daripada minyak misik. Wa amarakum lan perintah sapa Allah bisedekah dalam sedekah. Iya Pak. Senior maka bisa dapat dalam sedekah kalau masalah dari mangka penuh sedunia muka sedekah itu kama kali cerita dengan perumpamaan wong lanang asarohu kang nawan ingin sapa di musuh fa'al taku maka nalani sapa atubu yadaihi ing tangan lorone rajul ila unutihi maring bulune rajul waqad damuhu lan pada ngajuake sapa atubu ing rajul lihat ibu supaya artikel sapa atu unuhu ing bulune rajul bakal maka dawu sapa rajul ana utawi usul itu abdi awet tebusan apa isun mungkin saking sira kabeh koloni kelawan barang sedikit wakafi dilam ake papa damankan bisa sapa rajul nafsu awake dhewe rajul minhum saking ati. Kemudian perintah saudara perumpamaan sodako itu pikir berbeda ya? 5 ada 5. Sim pertama itu antak juga walatus itu sim pertama untuk menyembah Allah dan tidak boleh syirik, tidak boleh musyrik, itu pertama. Yang pertama tidak sembahlah Allah dan tidak boleh musyrik kepada Allah. Antak budullah walatus riku bihi syai'an. Yang pertama tidak boleh menyembah kepada Allah dan tidak boleh musyrik kepada Allah. Kemudian yang kedua perintah untuk sholat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga perintah untuk puasa. Kemudian yang keempat amarakum bisedekah, perintah untuk bersedekah. Perumpamaan orang sedekah itu kayak gini bocah lanang sing ditawan. Kayaknya bocah lanang sing ditawan kena musuh. Kemudian musuh itu harapan ngiket. Musuh ini diharapkan fa'autaku. Musuh ini kemudian mengikat kedua tangannya, tangan loro diketuk kabeh, kemudian harapan dipukuli kena musuhnya. Wis kaya konon bocah lanang mau ngomong, wis orang usah mukuli kita gelem nebusi sing penting sira kabeh aja nyiksa niki jare bocah lanang mau. Asal sehingga orang yang samarin kita, maka kita gelem gawe tembus sopiran jalike sedikit ataupun akeh bakal terkai asal sehingga aja nyiksa maring kita. Maka kemudian deal sepakat, akhirnya laki-laki tersebut dilepaskan oleh musuh tersebut. Maka ini yang kemudian ada istilah as-sadaqatu taqul bahwa sedekah itu bisa akan menolak dari sebuah musibah. Wa amarakum
wa amarakum lan perintah wa amarakum lan merintah sira kabeh antad kini ingin ta dikir satu sira kabeh Allah taala. Fa inna ma ta'ala dalika maka setunya perumpamaan wong kang dikir iku kama kaliya jin kaya wong kaya perumpamaan wong lanang kama kaliya jin kaya perumpamaan wong lanang kalau jakang metu sapa al adu musuh fikri dalam bulan rajul siroan kale enggal-enggalan hatta sehingga teka sapa rajul ala hismin ing atase benteng hasilin kang kokoh Fa'ahroja mangkang reksa rojul nafsu ila kabeh rojul minhu saking al-abdu kadzalika halakaya mukam rojul al-abdu tawi hamba iku layuh rizu ora bisa reksa sapa al-abd nafsu ila al-abd syaitan saking setan ala bidika saking setan ala eling ala illa bidikillah angin kelawan zikir Allah taala itu sing kepira 5 sing kelima kongkon ngasihaken zikir maring Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perumpamaan zikir iki kayak dene seseorang yang dipenjara oleh musuh dipenjara, kemudian dia bisa lolos lewat dari belakang musuh tanpa sepengetahuan, tanpa diketahui oleh musuh. Jadi perumpamaane wong sing berzikir maring Gusti maka la yukhriju nafsahu min syaiton illa bi dzikri ta'ala. Maka perumpamaan sing kaya itu bahwa hanya dengan zikir kepada Allah maka Allah akan menjaga kita semua dari tipu daya setan. Atas zikir yang selalu kita baca, yang penting istiqomah, tidak perlu banyak karena ibadah itu dihitung dari keistiqomahan. Sedikit asal langgeng, apalagi banyak kemudian langgeng. Sedikit saja itu sudah baik. Maka dengan zikir itu maka setan akan terjaga dari tipu daya setan. Dengan selalu ingat kepada Allah maka tidak bisa diganggu, tidak bisa ditipu daya oleh setan. Fasyamu masru'ul lada wa lalam bisawf al-fatihah.